selamat datang di Riki Bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang dengan saya akan semakin suka. Halo, saya Fia Sensei. Hari ini kita akan mempelajari Mojigoi JLPT N3. Ada 10 kosakata baru yang akan kita pelajari nih. Kalau kalian lihat kanji-kanji di depan sini, pernah lihat nggak ya? Apakah ada beberapa kanji yang mungkin kalian pernah lihat? Nah, kalau misalnya nih kalian tahu mati listrik, di Indonesia itu kan sering mati listrik ya. Mati listrik itu bahasa Jepangnya apa sih? Nah, ini ada kanji yang berkaitan sama mati listrik. Terus kalau misalnya nih kalian, mau sidang skripsi atau mau ngerjain JLPT, tapi masih nggak yakin nih sama nanti pengerjaannya, deg-degan. Nah, itu ada kanji tentang deg-degan juga ya, akan kita bahas di video hari ini. Gimana? Sudah siap untuk masuk pembelajaran 10 Mojigoi JLPT N3? Ayo, kita lanjutkan. Baik, kanji yang pertama ini adalah kanji deiden. Deiden ini kalau kalian lihat di sini ada kanji yang familiar nih ya. Kanji den ini apa? Ayo kanjinya. Oke, apa kanjinya? Ya, ini artinya adalah mati lampu. 1, 2, 3, seperti mati. Atau mati lampu, bukan lampunya aja yang mati ya, tapi karena di sini ada deng di sini, nah ini berarti mati listrik secara keseluruhan, bukan lampunya aja. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia memang kita seringnya menggunakan kalimat mati lampu ya, atau frase mati lampu. Walaupun sebetulnya yang mati itu bukan cuma lampunya aja, tapi listriknya juga. Contohnya nih di sini ada kalimat kaminari ga ochite tedeng shita. Jadi kaminari ga ochite, ada petir nih, kemudian jadinya mati listrik gitu. Kalau di Jepang jarang terjadi ya minasang ya mati listrik. Kalau di Indonesia mungkin ya ada lah beberapa bulan sekali. Itu juga kadang-kadang bukan karena petir, kayak tiba-tiba aja gitu mati listrik. Tapi kalau di Jepang biasanya ada fenomena alam seperti kaminari ga ochite ini. Oke, lanjut ke kosakata berikutnya. Ini ada kosakata choshi. Mungkin sering dengar ya di dokai atau di kaiwa, ini ada kosakata choshi ini. Kira-kira artinya apa sih? Di sini nih ada kanji ko nih teman-teman ya. Apa ini? Choshi artinya adalah keadaan. Nah, choshi atau keadaan ini mirip sama beberapa goi atau kosakata yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Misalnya di sini ada guai ya. Sini guai, kemudian ada juga jota. Ini sama-sama punya arti keadaan. Kayak contohnya nih, kalian bisa lihat di kalimat yang ini. Di sini ada karada no choshi ga ii. Karada no choshi ga ii. Berarti ini keadaan tubuhnya lagi dalam keadaan baik. Terus ada juga koe no choshi ga ii, suaranya atau keadaan suaranya lagi baik, lagi nggak serak-serak basah, jadi bisa nyanyi nih, baik nih. Kemudian ada ohara no choshi ga ii, berarti ini artinya keadaan atau kondisi perutnya sedang baik juga. Jadi choshi ini bisa kalian gunakan juga untuk menjelaskan keadaan, tapi keadaannya itu keadaan yang dirasakan oleh tubuh atau keadaan anggota tubuh. Contohnya di sini ya, kalian bisa lihat ini, aduh lagi sakit perut nih. Ini adalah onaka no choshi ga, berarti di sini choshi ga warui. Gak cuma onaka aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lagi serak, aduh batuk berdahak, berarti suaranya lagi gak keluar bagus kalau bernyanyi, berarti koe no choshi ga warui. Terus kalau lagi gak enak badan, berarti karada no choshi ga warui, bukan karada ga oishi kunai ya, tapi karada no choshi ga warui. Oke, kosakata berikutnya ada kosakata masih choshi ini teman-teman ya minasang. Tapi ini kalian bisa lihat di kalimat ini ada ano senshu wa saikin choshi ga ii. Kalau tadi kan choshi itu kita pakai untuk keadaan tubuh ya, misalnya perut, kemudian tadi suara, kemudian juga tubuh. Nah, kalau di sini maksudnya choshi ga ii, di sini saikin choshi ga ii, berarti dia performanya sedang baik. Di sini contohnya adalah subjeknya adalah senshu atau atlet. Jadi atlet ini gak cuma salah satu bagian anggota tubuhnya aja yang baik, tapi kalau di sini choshigai itu berarti performa dia, permainan dia sebagai atlet itu lagi baik, lagi oke, dan mungkin bisa membawa timnya untuk menang. Oke, kosakata berikutnya adalah kosakata kincho. Apa nih kincho, minasan? Bisa lihat nih di gambar ini nih. Kincho, kira-kira apa sih? Ini anak perempuan di sini atau wanita di sini sedang merasa kinco nih. Hai, betul sekali. Kinco ini adalah tegang.
Oke, tapi tegangnya bukan tegang misalnya ini tali dek, gitu tegang bukan ya. Kalau kinco ini tegangnya dalam artian perasaan atau yang dirasakan. Contohnya seperti yang ada di kalimat ini. Mensetsu de wa kincho shite umaku kotae nakatta. Oke, mensetsu de wa kincho shite lagi tegang banget nih atau deg-degan banget wawancara kerja. Makanya umaku kotae nakatta. Jadi nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik gitu. Jadi kincho shite ini selain tegang juga kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa punya artian deg-degan juga gitu. Tapi deg-degannya bukan karena misalnya aduh aku jatuh cinta deg-degan bukan ya. Deg-degan kinco itu deg-degan karena tegang, karena ada yang dikhawatirkan. Nah, terus selain tadi deg-degan di mensetsu atau wawancara ada juga ini ya. Kinco ga yurumu to doji ni onaka ga natta. Jadi kincu ga yurumu ini artinya apa? Nah, kalian bisa di sini ya. Kemudian mensetsu ga owatte kincho ga toketa. Kalau tadi kan saat wawancara tegang nih ya, deg-degan. Tapi setelah wawancara maka kincho ga toketa. Nah, ini kalian bisa pakai kata kerja toketa ini minasan. Toketa di sini dari kata kerja tokemashita yang artinya mencair. Nah, tapi mencair ini dalam artian bukan es ya di sini tapi rasa tegangnya itu gitu. Jadi untuk menyebutkan rasa tegangnya sudah mulai berhenti atau memudar gitu. Itu kalian bisa pakai kata kerja toketa. Jadi kincho ga toketa artinya ketegangan itu perlahan mulai mencair atau perlahan mulai hilang. Baik, berikutnya untuk kosakata yang baru selanjutnya ada kosakata jishin. Apa ya jishin ini minasan? Kalau kalian lihat dari gambar-gambar ini nih, hiya jishin. Oke, jishin itu artinya adalah percaya diri. Oke, jishin ini berasal dari ini ya. Kalian bisa lihat kosakata kalimat ini, jibun o shinjiru. Nih, jadi ji-nya itu adalah dari ji-nya jibun, diri sendiri. Kemudian shin-nya ini dari kosakata shinjiru, percaya. Jadi jishin itu artinya percaya diri. Oke, contohnya nih, mensetsu de di saat wawancara. Tsuyomi wa nan desu ka? Biasanya suka ada pertanyaan kayak gitu ya minasan ya saat mensetsu atau wawancara. Kelebihan kamu apa? Kemudian kita bisa jawab tairyoku ni wa jishin ga arimasu. Hai. Tairyoku itu artinya ini ya, kayak mas-mas berotot yang ini nih. Saya punya kepercayaan diri terhadap tairyoku saya atau kekuatan tubuh saya. Atau bisa juga jishin ga arimasu itu kalian bisa ganti pakai arimasen atau pakai nai ya di sini. Nah, kalau jishin ga arimasu berarti saya memiliki kepercayaan diri, kalau jishin ga nai berarti saya tidak punya kepercayaan diri. Oke, tadi jishin itu kan misalnya saat wawancara tairyoku nih jishin ga arimasu. Saya punya kepercayaan diri pada kekuatan tubuh saya misalnya. Nah, di sini juga ada contoh kalimat. Kono seiseki nara gokaku shimasu yo. Motto jishin o motte. Ada tanda ini ya. Ini maksudnya apa? Kalian bisa lihat seperti gambar ini nih. Kono seiseki nara, kalau nilainya kayak gini, gokaku shimasu yo, bakal lolos deh, beneran deh. Motto jishin o motte. Percaya diri dong, lebih percaya diri. Jadi jishin itu kalian juga bisa gunakan atau kombinasikan dengan kata kerja motte atau mochimasu. Jadi membawa atau mochi di sini bukan membawa ya, tapi memiliki. Jadi motto jishin o motte. Ayo dong punya kepercayaan diri yang lebih gitu karena ini nilainya bagus, bisa lulus gokaku shimasu. Oke, kosakata selanjutnya adalah jimang. Haha. Gimana nih? Kira-kira artinya apa minasan ngelihat jimang ini? Hidungnya panjang. Tapi bukan Pinocchio ya. Pinocchio itu hidung panjang karena bohong. Kalau jimang ini apa? Gitu. Kalian ingat nggak temannya Nobita di anime Doraemon, si Suneo? Jimang tuh dia tuh. Apa tuh jimang? Yes, jimang artinya adalah kebanggaan atau bangga. Oke, bangganya kalau jimang tapi kayak kesannya gambarnya ini. Oresama wa gitu. Bangga ya. Contohnya ini seperti yang ada di kalimat yang ini. Kare wa nihongo ga umai nano o zutto jimang shite iru. Jadi nih si mas-mas ini nih dia bahasa Jepangnya jago, dia tuh selalu membanggakan jimang shite iru itu, jadi selalu membanggakan ya, selalu membanggakan bahwa bahasa Jepangnya jago, si paling Jepang. Tapi kalau emang jago nggak apa-apa sih, asal jangan kalian kayak Nihongo-nya masih level basic tapi kayak udah jimang banget gitu. Jangan ya, kita harus tetap rendah diri. Oke, nah sekarang ada kuis atau pertanyaan kecil-kecilan nih.
Bisa lihat ya minasan ya. Kalimat ini atau soal ini. Joshi wa mata nani 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 hanashi o hajimeta. Yang mana nih kira-kira Joshi wa mbak atasannya nih lagi-lagi nani nani hanashi o hajimeta. Lagi-lagi dia ngomongin atau ngomong apa? Mukanya gak enak nih minasan. Nah, karena mukanya gak enak, ini pasti jawabannya adalah jimang. Nah, jadi waduh si banyak sombong banget nih, menyombongkan banyak hal, ngomongin hal-hal yang yang membanggakan buat dia sampai anak buahnya tuh kayak aduh si Mbak nih ngomong apa sih, jadi jimang ya minasan. Jadi kapan kita pakai jimang, kapan kita pakai jising, apa bedanya jimang dan apa bedanya jising? Jising itu lebih positif minasan vibes-nya atau nuansanya. Kalau misalnya jimang ini kesannya kayak nyombong banget lu gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu bedanya jimang dan jising. Jangan sampai tertukar ya minasan. Hai, kosakata berikutnya adalah kosakata kanshi. Apa tuh kanshi kira-kira? Ada kanji yang sangat familiar di sini. Kanji kokoro. Kalau ada kanji kokoronya, berarti kosakata ini tuh berkaitan sama perasaan ya. Apa tuh kanshi itu? Kanshi artinya kagum. Ya, kanshi. Contohnya pada kalimat yang ini. Ahmad sang no shimpo no hayasa ni kanshin shita. Jadi Ahmad sang no shimpo no hayasa ni kanshin shita. Jadi saya kagum pada perkembangan Ahmad san yang sangat pesat. Hayasa. Shimpo. Jadi kagum di sini punya artinya tadi ya, perasaan kita ketika melihat sesuatu yang kayak kita tuh wah ini tuh luar biasa banget, kita tuh nggak expect gitu, atau ini tuh hebat banget. Nah kita bisa menggunakan kosakata kangshin ini. Nah terus bisa juga nih, kangshin ini juga punya arti ini ya, toshishita ni tsukau kanji. Jadi biasanya kangshin ini juga dipakai untuk kayak tadi ya, menyebutkan atau mengekspresikan kekaguman ya, menyebutkan kekaguman, tapi biasanya ke orang yang di bawah kita gitu, misalnya ke anak-anak misalnya, atau misalnya ke adik gitu. Pokoknya ke yang di bawah kita itu biasanya dipakai kangshin ini. Kagum itu dalam artian, ini hebat banget deh kamu deh gitu misalnya. Seperti itu ya. Ini juga kangshin ini kayak ya mirip-mirip nuansanya dengan sugoi gitu. Hebat, luar biasa. Kan kalau misalnya memuji anak-anak, sugoi, keren banget, udah bisa makannya habis misalnya gitu. Nah itu juga merupakan salah satu bentuk dari kangshin ini, kagum. Hai, berikutnya ada kosakata lagi yang mirip sama kangshin ini minasan. Kangnya sama ya, kangnya sama. Kangnya sama, cuman kalau tadi kangshin itu kan belakangnya kokoro. Kalau ini belakangnya do atau ugoku. Kira-kira kangdo ini artinya apa? Terus apa bedanya sama kangshin? Kangdo ini, minasan sebetulnya kangdo ini kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan kagum juga sih. Tapi kagumnya itu lebih ke konteksnya itu terharu kayak, ini tuh kayak keren banget, bagus banget sampai rasanya saya ingin menitikan air mata gitu. Kangdonya tuh kayak kagum tapi mengharukan atau terharu. Contohnya seperti kalimat yang ini. Picasso no e ni kando shi wakai koro wa gaka o mezashite ita. Jadi ceritanya nih si orang ini tuh Picasso no e ni kando shi. Dia tuh sangat mengagumi banget lukisannya Picasso saat itu. Mengaguminya sampai lihat berurai air mata. Saking kagumnya. Saking mengharukannya. Wakai koro wa gaka o mezashite ita. Jadi saking terharu, saking kagumnya sama lukisan Picasso. Jadi pas masih kecil tuh orangnya itu kayak terinspirasi atau bermaksud untuk menjadi pelukis gitu. Karena apa? Kikake atau pemicunya karena lukisan Picasso yang sangat mengharukan, mengagumkan sampai berurai air mata. Itu ya penggunaan untuk kando. Kando juga kita bisa gunakan sebagai kata sifat minasan dengan ditambahkan teki nih, misalnya kando tekina kemudian diikuti oleh kata benda. Kando tekina diikuti oleh kata benda. Kando tekina ini kan tadi kando itu kan mengharukan ya, kayak membanggakan sampai terharu gitu, mengharukan. Contohnya kando tekina eiga datta. Ini tuh movie yang sangat mengharukan banget. Contohnya apa? Yes, movie yang lagi ngetren banget sekarang ini Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Siapa yang udah nonton minasan? Mecha kando teki. Nah, eiga datta, film yang benar-benar mengharukan banget. Yang belum nonton, nonton ya. Mecha kando teki na. Hai.
Oke, minasan, masih bisa lanjut? Lanjut. Kosakata berikutnya adalah kosakata kofu. Kofu itu apa ya? Mungkin nih kalian agak jarang mendengar gitu ya. Untuk kosakata kofu ini kira-kira artinya apa? Kalau ngelihat gambar yang ada di layar nih, apa ya kira-kira kofu itu? Hai, kofu itu artinya weh, gembira. Gembira itu kayak wah, apa namanya, mengeluarkan seluruh gairah gitu ya. やったー誰よりも早く見れるなんておお相馬一人熱狂的なファンがいるのでひどい出来でも大丈夫っす Saking senangnya gitu kohum tuh. Contohnya seperti yang ada di kalimat ini. Shiai wo mite ita kyaku tachi ni wa kohun shite ogoe o dashita. Oh, contohnya nih buat kalian yang suka nonton bola, gimana rasanya ketika tim yang kalian dukung, ketika tim yang kalian sukai, woi akhirnya menang setelah berpuluh-puluh tahun tidak menang, kayak sebuah klub bola tertentu. Ups, jangan disebut. Nah, oke. Nah, ketika kalian ngelihat pertandingan itu, oh, mungkin kayak kan supporter bola tuh misalnya Persib nih misalnya. Persib kayak kapan tuh kemarin menang kan ya? Atau mungkin klub-klub bola lainnya ketika menang, wow gitu, kohushita. Nah, kayak gitu ya. Jadi gembira sampai kayak meluapkan seluruh gairah yang ada gitu. Itu penggunaan untuk kofu atau nuansa penggunaan. Oke, kosakata yang berikutnya adalah kosakata kangso. Ada? 10 kosakata. Kali ini banyak yang depannya kang gitu ya. Kalian harus hati-hati dan harus berusaha untuk mengingatnya baik-baik. Nah, ini apa lagi nih? Ada kang lagi. Tadi udah ada kangsing, ada kangdo. Terus sekarang ada kangso segala. Apa ini kangso ini? Kangso artinya adalah kesan atau pikiran. Kayak contohnya seperti pada kalimat yang ini. Ini percakapan antara Kisha sama sumo senshu, wartawan dengan atlet sumo. Si wartawannya nih nanya, "Yūshou shita go kangso wo onegai shimasu." Apa nih kira-kira kangso ini? Tadi ya, kalau dalam konteks ini berarti si wartawan ini menanyakan kepada si atlet sumonya, permisi gitu. Bagaimana kesan-kesan Anda terhadap kemenangan ini atau tadi kan udah menang gitu ya, kemenangan tadi. Gimana kesan-kesannya? Seperti itu. Kesan di sini punya arti kenapa? Punya arti pikiran juga. Jadi terhadap sesuatu contohnya kalau di sini terhadap kemenangan memberikan kesan tapi yang dipikirkan sendiri. Seperti itu. Kemudian si atletnya menjawab, "Seiko deshita." Pokoknya mantap gitu. Nah, gitu ya untuk penggunaan kanso. Oke, berikutnya kosakata yang baru lagi ya adalah kosakata yoso. Nah, ini kali ini so-nya sama ya teman-teman ya, cuman depannya aja nih yang beda. Kan kalau misalnya tadi kangso itu kesan atau pikiran, biasanya sih kalau misalnya ada so ini belakangnya ya, itu berarti berkaitan sama pikiran gitu. Nah, kalau yoso ini artinya apa? Wah, ada hubungannya sama pikiran, minasan. Artinya adalah perkiraan. Nah, memperkirakan sesuatu kan pasti pakai pikiran ya. Contohnya, kita bisa lihat di sini, "Shiai no kekka ni wa jishin ga atta ga." Saya tuh, hai, ketemu lagi sama jishin. Apa yang tadi jishin? Hai, percaya diri. Nih. Jadi, saya tuh percaya atau punya kepercayaan diri terhadap shiai no kekka ni, terhadap hasil pertandingan ini. Tetapi, nih, yoso to chigatte makete mashita. Ada. Yoso to chigatte berarti ini punya arti tidak sesuai dengan perkiraan saya. Padahal tadi kan udah pede banget. Percaya diri, saya seperti akan menang. Tapi ternyata yoso to chigatte. Aduh, beda banget sama perkiraan saya. Itu kalian bisa pakai ya, yoso to chigatte itu ketika kalian ingin menyatakan bahwa sesuatu itu nggak sesuai dengan apa yang kalian perkirakan sebelumnya. Oke, masih di kosakata yoso. Ini minasan kalian bisa lihat nih. Tolong kalian tebak kira-kira kosakata apa atau kanji apa, kosakata apa yang bisa diisikan dengan tepat kepada kalimat ini. Contohnya di sini nani dori gokaku shita. Nani dori gokaku shita. Sesuai dengan bla 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 bla, saya bisa lolos gitu. Kemudian ada juga ini. Are? Ame nano? Nani gaida. Hujan. Waduh, di luar bla bla bla. Apa nih minasan? Nah, ini semua bisa kalian gunakan yoso ini. Jadi, yoso dori gokaku shita. Yoso dori gokaku shita itu artinya yes, saya lulus sesuai dengan perkiraan atau
atau sesuai dengan dugaan saya. Sudah kuduga gitu ya. Yosodoru. Kalau misalnya yang kedua ini, ade, ame nano? Hujan ya? Yosoi gaida. Aduh, hujan ya di luar perkiraan saya nih. Seperti itu. Jadi itu penggunaan untuk kosakata yoso. Oke, biar kalian semakin mantap untuk bisa memahami dan menggunakan 10 kosakata baru tadi, seperti biasa kita akan mengadakan kuis. Nah, kuisnya nanti akan ada beberapa kuis yang bisa memicu kalian atau mengingatkan kalian kepada kanji-kanji tadi yang sudah kita pelajari. Baik, untuk kuis yang pertama, kalian bisa lihat nih ya, ada soal di sini. Shiai no kekka wa kitto B チームが A チームに勝つと思うよ. Nah, di bagian yang di garis bawah ini, kalimat ini nih, Kitto B チームが A チームに勝つと思うよ. Kira-kira kalimat ini menyatakan apa sih? Apakah 調査する? Apakah 予想する? Apakah 専門する? Ataukah 解決する? Ini berkaitan sama kemenangan tim. Apa kira-kira minasan? Hai, saya beri waktu. Hai, Shiryo desu. Apa jawabannya? Hai, jawabannya adalah yososuru. Yososuru tadi ya. Yososuru itu artinya, saya ingatkan kembali, memperkirakan. Ya, jadi memperkirakan kemenangan. Menang yang mana nih? Tim B atau tim A gitu. Baik, lanjut ke kuis nomor 2 minasan. Hai, kalian tolong cari kosakata yang tepat untuk bisa dimasukkan ke kurung yang kosong ini ya. Kalimat yang pertama adalah ochitsuite nani nani shitara makeru yo. Apa ini ya? Ochitsuite, kata kuncinya minasan ada di ochitsuite. Silakan bisa pilih jawaban A, B, C atau D. A, B, C atau D, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 終了です. Apa jawabannya minasan? Apa jawabannya? Hai, so desu ne. Tadi ya, yang artinya itu gembira tapi terlalu bergairah gitu loh. Kalau misalnya terlalu bergairah atau terlalu bersemangat, itu nanti makeru yo, nanti bakal kalah gitu. Jadi tetap stabil seperti itu. Jangan terlalu meluap-luap. Hai, lanjut kuis yang berikutnya, kuis ketiga. Ini anime kesukaan kalian semua kah? Kayaknya semua orang pasti nonton anime nih ya, atau tokoh ini ya. Hai, Conan-kun nih. Hai, oke. Di sini contoh kalimatnya adalah Conan ga gambatta kedo, kekkou kono satsujin jiken wa nani-nani sarenakatta. So desu ne. Apa nih kira-kira ya? Hai, apakah A, B, C atau D? Saya hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, kira-kira jawabannya apa minasan? Hai, jawabannya adalah kaiketsu. Hai, kaiketsu ini artinya adalah menyelesaikan. Kenapa di sini memakai jawaban yang betulnya adalah kaiketsu? Karena di sini ada satsujin jiken atau kasus pembunuhan. Makanya menggunakan kata kerja kaiketsu, menyelesaikan. Kalau B, C, dan D itu gak ada hubungannya dengan penyelesaian. Hai, oke minasan, gimana setelah mempelajari 10 GOI JLPTN 4 bersama saya Via Sensei? Sudah semakin suka bahasa Jepang? Sudah semakin mengerti bahasa Jepang? Kalau misalnya belum jatuh cinta pada bahasa Jepang, belum mengerti 10 kosakata GOI ini, jangan khawatir, kalian bisa replay lagi dari awal video hingga akhir kuis ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan 10 kosakata yang baru di JLPTN 3. Hai, mata ne!